Untuk proyek Tidur Bintang, apa belum ada sukarelawan, Pak? Apakah pernyataan ini berarti proyek akan dihentikan? Maaf, kamu belum 18 tahun. Kamu belum memenuhi syarat. Ulang tahunku 4 hari lagi. Baiklah, kalau ikut eksperimen ini, kamu akan tidur 30 tahun. Kamu mungkin gak akan bangun. Kamu menyetujuinya? Iya, aku paham. Begitu masuk kapsul tidur, kamu hilang dari dunia ini. Ada orang atau sesuatu yang kamu sesali? Enggak. Baiklah. Setelah Taken, bakal ada yang menjemputmu nanti. Kamu Fiona? Apa benar kamu adik perempuan CEO Amin Tahir? Direktur, bisa Anda jelaskan singkat perkembangan terkini proyek ini? Itu nama panggilan Fiona. Ada teknologi untuk memaksimalkan regenerasi dan pemulihan sel. Proyek ini diluncurkan untuk memajukan teknologi medis. Kalau direktur tahu, ini bakal jadi masalah besar. Hampir semua orang di negara kita tahu. Mereka sayang Nona Fiona Tahir. Itu kan dulu. Dulu aku punya keluarga bahagia. Hari-hari itu serasa mimpi. Ayo kita pulang. Mulai sekarang kamu keluarga kami. Kakak-kakakku yang menemukan aku. Di panti asuhan mereka mengajariku cinta. Kita merayakan ulang tahun Fiona yang ke-10. Gak percaya putri kecil kita bakal dewasa, padahal di mataku kamu masih kecil. Kalau sudah besar, aku pastikan kamu jadi orang paling bahagia. Terlalu indah. Begitu indah sampai aku lupa ini mimpi. Aku lupa harus bangun dari mimpi ini. Kebahagiaan yang bukan milikku. Akhirnya, semua berhenti di usia 17 tahun. Putriku sayang. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu benar-benar minta maaf. Akhirnya melihat putri kandungku. Mulai sekarang, kami akan melindungi kamu. Aku hampir saja lupa. Aku cuma anak angkat yang selalu mencuri kebahagiaan orang lain. Cinta ini akhirnya harus dikembalikan. Kamu menikmati kasih sayang keluargaku selama ini. Ingat baik-baik, putri keluarga Tahir bukan kamu, tapi aku. Tara, kami pulang. Tara! Kamu gak suka aku masuk ke keluarga ini. Makanya kamu mendorongku di tangga. Enggak kok. Tara jatuh sendiri kok. Aku menolongnya. Kamu anak angkat lancang begitu ya? Gimana? Kamu nggak tahu jantung Tara lemah? Fiona Tahir, aku nggak mengira kamu jahat. Seharusnya kami gak mengajakmu pulang. Sampai kapan mengecewakan kami? Anak kurang ngajar. Pergi dari rumah sekarang. Proyek Tidur Bintang belum memiliki pendaftar, jadi tidak bisa dilanjutkan. Kami menjanjikan kompensasi tinggi bagi keluarga pendaftar. Kesempatan ini adalah koneksi dengan grup NK kami. Kami berharap ada yang bisa berpartisipasi. Ini surat kematian. Begitu dokumen ini diserahkan, keberadaanmu di dunia ini dihapus permanen. Apa keluargaku akan tahu? Aku ikut proyek ini. Data peserta akan kami jaga kerahasiaannya. Kalau berubah pikiran dalam 3 hari, kabari aku. Gak akan. Makasih banyak. Kakak, aku akan menjadi pendaftar pertama proyek kalian. Dengan begini, aku membalas kebaikan keluarga Tahir yang membesarkanku. Tara, sudah kubilang kan, tunggu di rumah agar bisa kita periksa. Jantungmu lemah, jangan pergi sendirian. Aku merasa merepotkan kalian. Rasanya gak enak. Tara,
Kamu adik kecil kami. Siapa lagi yang kami pikirkan? 4 hari lagi, aku akan berulang tahun ke-18. Mungkin itu ulang tahun terakhirku. Asmaku kambuh lagi. Kenapa Fiona di sana? Fiona! Jantungku. Ada apa, Tara? Kamu baik saja? Kak, apa itu? Dia pura-pura saja. Dia selalu pura-pura sakit. Antar Tara ke dokter. Sakit. Jantungku sakit sekali. Sampai kapan berpura-pura? Pergi sana. Meskipun aku menghilang dari dunia ini, kalian gak akan peduli kan? Gak apa-apa. Aku berharap kalian bahagia selamanya. Fiona, kamu baik saja? Aku takut sekali. Aku akan menelpon ahli terbaik sekarang juga. Kamu pasti sembuh. Maafkan aku. Ini salahku. Kakak, Tenanglah. Fiona, hanya mimpi. Nona, kamu sudah bangun? Aku membawakan sup rumput laut kesukaanmu. Kenapa nggak memberitahu Tuan Muda bahwa asmamu kambuh lagi? Aku nggak ingin membuat mereka khawatir. Sekarang aku bukan apa-apa. Sayang di sini. Ayah, Oh, ibu, Kok kamu di sini? Berakting lagi? aku bingung. Tara ada di sebelah. Sayang, jangan buang-buang waktu. Kita harus mengeceknya. Dulu mereka sangat menyayangimu. Mengapa bersikap dingin sekarang? Nona, kamu benar-benar akan mendaftar. proyek ini dengan hati-hati disiapkan kakakku. Ini satu-satunya kesempatan membalas budi mereka yang membesarkanku. Tolong rahasiakan ini ya. Nona. Halo penggemar tersayang. Aku nggak ingin kalian khawatir, jadi aku siaran langsung. Keluarga aku sedang ada di sini bersamaku. Tara, makan mumpung panas. Ibu memasak sup rumput laut dengan abon dan truffle. Ibu, ini Tentu satu-satunya di dunia saja. kan? Ibu membuatnya untukmu. Fiona, ibu membawa sup rumput laut. Sup rumput laut buatan ibu sungguh yang terbaik. Ibu akan memasak sebanyak kamu mau, sayang. Sungguh menyenangkan memilikimu, ibu. Kakak-kakak, aku baik-baik saja. Kerjakan proyek kalian. Kalian sibuk kan? Gak ada yang lebih penting di dunia daripada adik. Inikah rasanya menjadi putri kesayangan keluarga kaya? Aku juga mau. Punya 3 kakak laki-laki, aku ingin jadi adik mereka juga. Maaf, aku satu-satunya adik perempuan mereka. Bintang yang tersembunyi oleh bulan. Itulah aku. Kakak-kakak, katakan sesuatu. Apakah kasih sayang kalian padaku hanyalah kebohongan? halo? Apa? Ada yang mendaftar? Siapa? Data pendaftar. Menurut aturan, data pendaftar nggak boleh dibuka. Untuk Anda juga, Pak. Baik. Berikan 5 miliar pada keluarganya. Kalau yatim piatu, apa yang kita lakukan? Apa? Kita bahas nanti. Kalian di sini.
Aku mau menengok Fiona. Aku juga. Ah, benar menengok. Kalian gila. Adik kandung kalian Tara. Kenapa ditinggal? Nggak apa-apa. Pasti ada alasannya. Titip salam ya. Fiona tinggal 12 tahun dengan kami. Kamu mau mengecek? Tumbuh di panti asuhan. Aku nggak pernah mengira akan punya keluarga. Kakak, adik, ibu, ayah. Bagiku mereka anugerah dari surga. Tapi setelah manisnya, hanya tersisa kepahitan. Jika aku bisa memilih lagi, aku nggak akan menjadi keluarga mereka. Tinggal bersama kami seburuk itu ya? Kak, bukan itu maksudku. Selama 12 tahun, kami menganggapmu adik kandung di lingkungan terbaik. Tapi, menjadi anak Tahir bukan keberuntungan buatmu. Kamu punya keluhan? Kak, kamu tahu perasaanku kan? Kakak, ayo bicaralah. Bangun dan jelaskan. Apa maksudnya? Sudahlah, hentikan. Nona kan pasien. Nona itu menghargai keluarganya lebih dari nyawanya. Bahkan Sudahlah. Aku terlalu kasar. Ini salahku. Maaf ya. Lupakan saja. Semua kakakku membenciku. Toh hanya diabaikan sekali lagi. Pak, donor kornea sudah dikonfirmasi. Bisa segera operasi. Yang benar. Kak, akhirnya kamu bisa melihat. Aku akan melihat. Fiona Tahir, kamu nggak perlu bilang jadi mataku. Senangnya. Jangan takut, Kak. Mulai sekarang, aku jadi mata. Kamu harus melihat seluruh dunia untukku. Bisa minta tolong. Iya, silakan. Begitu aku masuk ke ruangan, tolong rekam gelombang otakku. Iya, boleh saja. Bagus sekali. Hari ini keluarga kita mendapat 2 berkah. Jangan biarkan hal kecil merusaknya. 2 berkah. Belum tahu ya? Akhirnya ada sukarelawan eksperimen. Kak, buat pesta 3 hari lagi ya. 2 hal baik terjadi, ayo rayakan. Sempurna. Ulang tahunku 3 hari lagi. Kalian lupa ya? Jika mereka tahu aku sukarelawannya, apakah mereka bakal sedikit sedih? Kamu juga datang. Bagaimanapun, proyek ini memakai namamu kan? Ya, tentu. ya ampun, sepertinya Tuan Muda menyiapkan kejutan ulang tahun Nona Fiona. Jadi Nona, mari kita anggap permintaan ini nggak terjadi. Kamu suka? Bagus banget. Tapi sepatu seperti ini hanya untuk putri raja kan? Fiona, kamu putri rajanya. Saat kamu 18 tahun, Aku akan membuatkanmu sepatu khusus. Sepatu terindah di dunia. Ini bukan ukuranku kan? Kenapa mengambil punya orang? Ini sepatu khusus dari kakak. Kamu sudah mengotorinya. Oh, ini bukan punyaku. Fiona Tahir, sejak kapan kamu menjadi jahat? Maaf, kukira punyaku. Jangan terlalu pede. Kamu sombong. Kamu pikir sisi rumah ini punyamu ya? Apa aku salah paham? Atau kakak-kakakku terlalu mudah membuat janji? Gak apa-apa. Kalau kamu suka, kamu boleh mengambilnya. Orang sepertiku gak pantas memakainya. Tara, kamu anak kandungku. Percaya dirilah sedikit. Sepasang sepatu bukan apa-apa. Kalau mau, kita beli semuanya. Keributan ini hanya karena sepatu. Kamu selalu mendapat semua keinginan. Mau semuanya. Fiona Tahir, minta maaf pada Tara. Fiona, untuk Natal kamu mau kado apa? Bilang pada ayah. Bintang di langit pun boleh.
Lebih dari hadiah, aku berharap kita semua bisa bersama selamanya. Ya ampun, bintang ayah memang baik. Ternyata hanya aku yang terpaku pada masa lalu. Mereka keluarga yang asli. Sini, biar aku bersihkan. Biar aku saja, aku yang mengotorinya. Sudahlah, hentikan. Jangan diulang. Maaf, nggak akan kuulangi. Aku suka sepatu dari kakak, benar-benar gaya aku. Aku pasti memakainya ke pesta. Kalau kamu mau, aku akan membuatkanmu juga. Nggak usah, Kak. Makasih. Konyol. Sekarang berlaga jadi orang baik. Menyebalkan. Kami terlalu baik padamu ya. Makanya kamu jadi manja banget. Benar. Setelah aku pergi, nggak perlu bertengkar gara-gara aku lagi. Berteriaklah sepuasnya. Loh, kamarku kenapa? Kata kakak, tangga membuatku lelah, jadi aku boleh di sini. Kamu tahu, kesehatanku kurang bagus. Boleh kan? Benar, Kak. Sinar mataharinya banyak. Biar Tara lekas sembuh. Kamu nggak bisa kompromi. Sejak Tara kembali, kapan aku nggak berkompromi? Kamu ngajak bertengkar lagi? Dia sudah kesulitan selama ini. Masa nggak mau? Iya, mau. Aku pindah. Jangan. Aku takut kuman. Di mana aku tidur? Ada gudang kosong di atas. Pas buatmu. Apa maksudnya? Mereka mengadopsi pengemis. Dan kamu pikir kamu orang penting. Tempat kamu di sana. Terima saja. Lagi pula di rumah ini, waktumu tinggal sebentar. Biar ku bantu. Nggak usah, aku bisa. Maaf ya, gudang itu sama sekali nggak layak untuk tidur. Nggak ada listrik, apalagi banyak kecoa. Kalau begitu bersihkan biar layak. Dasar anak pungut, beraninya bersaing denganku. Nggak apa-apa kok. Wah, Fiona, ini kamar yang paling besar dan paling terang. Ayah dan ibu yang memesan perabotnya. Tempat tidurnya saja dari Prancis dibuat khusus. Meja ini... Kalau kamu nggak puas, kita boleh menggantinya. Ini kamarku ya? Keren, kalian hebat. Kamu kan adik kami yang paling berharga. Nggak ada tempat lagi untukku di sini. Mochi? Mochi di mana? Tanganmu luka parah begini, kenapa nggak bilang langsung? Aku nggak mau kakak mengkhawatirkan aku. Kalian nggak melihat Mochi? Buat apa mencarinya? Dia yang melukai Tara. Kalau melihatnya, aku mau memberinya pelajaran. Kamu melihat Mochi mencakarnya? Mochi kan hadiah dari kamu. Kamu mengerti kan? Manusia bisa berubah. Kenapa anjing nggak bisa? Benar, semuanya berubah. Tapi yang membawa Mochi pulang kan kakak. Selain itu, di rumah ini bukan cuma anjing yang nggak disayangi. Kalau melihat Mochi, aku akan membawanya. Fiona sudah pergi?
Apakah kita keterlaluan? Mochi! Mochi! Kalau kamu pergi, aku gimana? Kamu satu-satunya yang kumiliki. Fiona, Fiona, jangan terlalu sedih. Hadiah dari aku. Kamu gak suka? Apa? Mochi, kamu yang... Mati kamu! Kubunuh kamu! Fiona, kamu gila. Ada apa? Mochi? Kakak, dia Tara yang membunuh Mochi. Apa maksudnya? Kenapa menuduhku? Ini tasmu kan? Kenapa ada padamu? Kamu memberi Mochi racun tikus. Apa? Kenapa aku melakukannya? Kalau bukan kamu, kenapa ada di tasmu? Kamu merencanakannya untuk memfitnahku. Fiona, apa benar? Bukan aku, sungguh. Kalian harus percaya padaku. Bagaimanapun, kamu nggak menjaga anjing itu. Itu cuma anjing. Nanti ku belikan yang baru. Sudah malam, ayo pulang. Aku nggak punya tempat untuk pulang. Nih. Fiona, kamu suka? Mau dikasih nama apa? Mochi. Mulai hari ini, kamu Mochi. Semua kakakku berubah. Mochi, mau pergi juga. Kamu gak pantas bernapas. Mochi, tunggu sebentar lagi. Aku akan mencarimu. Fiona belum pulang juga. Joel, kenapa kamu memukul Fiona? Dulu kan kamu gak pernah. Kak, dia yang mulai. Fiona, Fiona! Mimpi lagi kah? kamu bangun. Fiona, kamu pingsan. Jangan kekanak-kanakan. Sudah nggak sesak? Aku minta maaf. Apa ini? Hari ini hari penting. Pakai sebelum keluar. Kakak, ingat hari ini hari apa? Tentu saja, kamu harus memakainya. Aku senang dengan peluncuran proyek Tidur Bintang hari ini. Peluncuran? Apa yang kuharapkan? Mana mungkin kalian ingat ulang tahunku. Akhirnya, ini akan menjadi perayaan kepergianku. Ini apa? Gawat, jantung Nona Tara. Alasan itu lagi. Aku nggak apa-apa. Pergilah duluan. Istirahatlah. Nanti kami akan membawakan anak anjing yang sama. Maaf, kakak. Kali ini aku nggak menunggu. CEO Armin Tahir datang. Saya ingin berterima kasih pada semua tamu yang hadir hari ini. Proyek Tidur Bintang ini telah berhasil diluncurkan berkat sukarelawan anonim itu. Dia bersedia menyumbangkan 30 tahun hidupnya agar proyek Bintang bisa mengambil langkah pertama. Mari bersulang untuknya. Selamat! Selamat. Kami bertemu lagi dengan adik yang hilang. Sudah 2 tahun sejak saya menemukan Tara. Tara dan Fiona, keduanya kesayangan keluarga Tahir.
Jadi saya umumkan, kami akan mengganti nama proyek Tidur Bintang menjadi Proyek Tidur Bulan Bintang. Kakak, bintang di keluarga ini sudah nggak ada. Kakakmu benar-benar buta. Kelihatannya enggak. Ingin tahu? Kak John, makan dagingnya dong. Hei, dia kakak kandung. Kakak. Kakak, awas! Kakak, awas! Fiona, kenapa kamu mendorong Kak John? Fiona, kamu... Bukan begitu, Kak. Aku takut kakak jatuh dan terluka. Jangan bohong. Semua orang di sini melihatnya. Ya, kami melihatnya. Ya, kamu mendorong. Fiona, aku kecewa. Sudah, di hari baik ini, kita jangan membuat konflik. Kamu gak percaya aku? Kalau aku dalam bahaya, apa Tara akan memanggilku? Memangnya kamu mau menolongku? Aku nggak percaya omong kosong. Tentu, aku menolong. Sesaknya. Fiona, jangan bersandiwara. Kak John baru saja dioperasi dan melihat. Tipuanmu gak akan berhasil lagi. Fiona, hari ini kamu kusir. Tara! Fiona! Tara pingsan, kamu masih bertingkah. Sesak. Kenapa nggak kamu pakai bakat aktingmu untuk hal lain? Sampai kapan kamu teruskan omong kosong ini? Sudahlah! Yang harus dirawat itu Tara. Kamu nggak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Fiona, gak apa-apa. Apalagi rencanamu? Sudah kubilang kan, aku akan mengusirmu. Anjing itu cukup berat. Senang rasanya melemparnya keluar. Senang rasanya melemparnya keluar. Kamu... Apa yang kamu lakukan? Gak usah begini untuk dicintai. Semua milikku sudah kamu ambil. Kamu gila. Tara adikmu. Kamu mau apa? Bukan. Apa kesalahan kami padamu? Teganya kamu pada kami. Seharusnya kami nggak mengadopsimu. Apapun yang kubilang gak akan dipercaya. Selama ini kamu sangat disayang. Kamu menganggapnya lelucon. Menyedihkan. Fiona. Kakak. Kurang ajar. Mulai hari ini, kamu dan keluarga kami gak ada hubungan. Ayah! Ayah, Fiona anggota keluarga kita. Apa nggak boleh minta maaf? Benar, Ayah. Jangan usir Fiona karena aku. Dia masih remaja. Cukup. Ini sudah salah dari awal. Sudah waktunya memperbaiki keadaan. Aku setuju. Fiona, jangan kekanak-kanakan. Yang benar. Putus hubungan dengan kami. Kalau kamu nggak mau jadi bagian dari kami, pergi saja. Baik. Seperti yang kamu bilang, kakak. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Ulang tahunku menjadi hari perpisahanku dengan keluarga. Gak apa-apa, dia sendirian. Nggak ada keluarga selain kita.
Setelah tenang pasti pulang. Ini seharusnya jadi pelajaran. Tapi ayah bilang putus hubungan agak berlebihan. Ayah begitu karena marah. Fiona mungkin gak menganggapnya serius. Pak, foto keluarga Anda mau diambil sekarang? Nona, selamat ulang tahun yang ke-18. Ternyata masih ada yang ingat juga. Makasih, Bibi. Nona, aku nggak mau kamu pergi. Bentar ya, Bi. Bibi, terima kasih atas semuanya. Ini uang yang selama ini aku tabung. Tolong terima. Nggak bisa, Nona. Terima dong. Mulai sekarang, Bibi harus senang. Bibi sudah susah karena aku. Kakak, ini kotak apa? Ini kotak surat untuk perasaan terdalam kita. Kalau kita menulis dengan warna berbeda, kita tahu siapa yang menulis. Aku selalu di pihakmu. Percayalah padaku. Selama ini kamu sangat disayang. Kamu menganggapnya lelucon, mengecewakan. Fiona. Fiona, meskipun aku nggak bisa melihatmu, kehadiranmu menerangi duniaku. Fiona, kamu nggak perlu lagi bilang, jadi mataku. Kamu selalu jadi putri kecil. Aku beri apapun. Kenapa nggak kamu pakai bakat aktingmu untuk hal lain? Sampai kapan kamu teruskan omong kosong ini? Kita kubur masa lalu kita di sini. Ayo foto keluarga. Setelah Fiona pulang. Aku anak kandung, kenapa menunggu? Dia anak angkat. Tara, kenapa ikut-ikutan rewel? Fiona juga keluarga kita. Kami sedih kamu hilang selama 17 tahun. Bukan berarti kami nggak sayang Fiona. Aku tahu. Sudah, ayo foto dengan Fiona. Fiona sudah 12 tahun ingin foto keluarga. Sebentar. Ini tanggal berapa? 14 Mei. Hari ini ulang tahun Fiona. Hari sepenting ini sampai lupa. Fiona, pergi kemana? Kita tadi memperlakukan Fiona seperti itu. Ayo kita cari. Kakak! Ibu, ayah! Sial. Selamat. Aku sudah berjuang keras untuk masuk ke rumah ini. Hebat kan? Tapi jika mereka tahu Fiona anak kandung dan kamu bukan, kamu pasti sangat menyesal. Setelah menghancurkan hatinya, percuma memperbaiki yang rusak. Cepat telepon dia. Anak ini kan takut gelap. Dia kemana ya? Ayo pulang, kamu kan sekarang anggota keluarga kami, Fiona. Fiona, aku kecewa. Dan kamu menolongku? Kamu pikir aku percaya? Kalau nggak mau jadi keluarga, pergi saja. Kurang ngajar.
Mulai hari ini, keluarga kami dan kamu gak ada hubungan. Keluarga adalah secercah cahaya dalam hidupku. Fiona, 12 tahun kasih sayang, kini berubah menjadi utang. Kuburkan kesedihan di dalam hati. Jadilah bintang yang bersinar dari jauh. Selamat tinggal, kakak-kakakku. Fiona. Bibi! Gimana sih? Kenapa lampunya begini? Kata Nona Fiona jangan dibetulkan. Apa maksudnya? Dulu dia kan takut gelap. Katanya sudah nggak takut. Sejak dikurung di gudang, katanya dia nggak takut gelap lagi. Gudang? Seharusnya mengambil anggur kan? Kenapa Tara kamu kurung? Gak begitu. Kamu belum belajar juga ya? Kamu harus dikurung biar mengerti. Renungkan perbuatanmu. Ibu! 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 Kakak! Ibu! Ibu! Ayah! Kakak! Kakak! Tolong aku! Hari itu, Nona Fiona dikurung di gudang semalaman. Dia hampir mati. Tapi kenapa takut kalau gelap? Waktu kami mengangkat Fiona, kami berjanji akan menganggapnya anak kandung. Anak seperti dia, apa yang kita katakan? Ponselnya nggak diangkat. Selain kita, nggak ada keluarga. Kamu kemana, Fiona? Bibi, kamu tahu Fiona kemana? Dia sudah bercerita kan? Setelah Nona Fiona pergi, baru begini deh. Kamu berakting untuk siapa? Katanya dia mau merayakan ulang tahun sendirian. Siapa yang izinkan? Aku akan mencarinya. Aku ikut. Kata Nona Fiona, dia nggak mau diganggu. Setelah dia pulang, gimana kalau kita membuat pesta ulang tahun? Dia pasti senang banget. Ayo kita siapkan. Kita harus minta maaf padanya. Setelah dia pulang, aku akan menjadikannya adik paling bahagia. Fiona, aku menunggu. Pulanglah. Selama 2 tahun terakhir, Nona Fiona berharap kalian berubah. Kali ini, giliran kalian yang merasakan sakitnya. Fiona pergi tanpa pamit. Dia pasti sangat kecewa pada kita. Kalau dia pulang, apa hubungan kita masih sama? Nak, jangan khawatir, besok kamu dioperasi. Istirahat ya. Dia pasti pulang. Lihat saja, dia pasti senang penglihatan kakak pulih. Kamu paling disayang Fiona. Dulu dia bilang kalau sudah besar ingin memberimu kornea. Lebih baik aku buta selamanya daripada memakai korneanya. Kenapa? Kenapa aku gak hidup normal seperti orang lain? Kenapa Tuhan? Kakak nggak apa-apa. Kamu pasti bisa melihat lagi. Aku janji. Fiona, semoga saat aku membuka mata, kamu menjadi orang pertama yang aku lihat. Operasi matanya berjalan dengan lancar. Ibu. Ayah. Anakku. Kak, sudah aku bilang,
operasinya pasti berhasil. Kita berutang pada donornya. Berkat dia, John jadi bisa melihat lagi. Kita harus mencarinya dan membalas jasa keluarganya. Ini utang budi yang besar. Ayah, Ibu, aku mencari nama si donor. Tapi donornya anonim, nggak boleh diungkapkan. Kalau begitu, nanti aku surati. Kirim ke pusat donasi. Nggak enak. Iya. Ini bukan Fiona. Berhasil. Apa cocok? Lihat aku. Maaf, Nona Fiona kenapa ya? Dia dirawat jalan tapi nggak datang. Rawat jalan. Kamu nggak tahu? Dia sakit asma. Waktu cek terakhir, asmanya memburuk. Sesak napasnya parah loh. Jadwal ceknya terlewat. Dia nggak bisa dikontak. Ayah, Ibu. Kamu sedang apa? Berakting lagi? Aduh, aku bingung. Tara di kamar sebelah, sayang. Jangan buang waktu. Ayo lihat. Kenapa nggak memakai bakat aktingmu untuk hal lain? Sampai kapan kamu bersikap seperti ini? Hentikan! Yang harus dirawat itu Tara. Kamu nggak apa-apa kan? Fiona, apa yang sudah kami lakukan? Kenapa nggak bilang? Kenapa nggak bilang pada kami? Kamu tahu nggak kami khawatir? Aku nggak pantas jadi kakak. Dia nggak mau kita khawatir. Dia begitu. Ini semua salahku. Kalau saja aku nggak datang. Sudah. Bukan salahmu, Tara. Ini masalah kita. Kalau Fiona pulang, kita harus menebus kesalahan kita. Atas dukanya. Kak, ada tempat yang mau kamu lihat? Aku ikut ya. Aku mau pulang. Aku mau melihat sendiri tempatku dulu dengan Fiona. Kakak, pelan-pelan. Hati-hati ya. Sudah. Kalau menabrak nggak sakit. Fiona, ini apa? Kalau burungnya ada 999, kita berdoa. Aku doakan kamu melihat. Nggak usah, itu kan omong kosong. Aku mau melipat. Kalau sudah, aku simpan di markas rahasia. Kalau matamu sembuh, kamu harus melihatnya. Kak, ingat tempat bermain kita di loteng? Aku mau ke sana. Oke. Aku mau jalan-jalan dengan John. Kakak sudah datang. Fiona, Kenapa lama banget sih? Kami menunggu dari tadi, Kak. Maaf ya, lain kali kamu nggak perlu menunggu deh. Burung. Boneka beruang ini untuk kamu. Dia teman kamu kalau malam, supaya kamu nggak takut. Makasih, Kakak. Boneka ini, aku yang memberinya. Kak, ini yang kita buat waktu kecil kan? Kak, ini yang kita buat waktu kecil kan? benar. Aku sudah lupa. Fiona menulis semuanya sendiri.
Hanya dia yang masih ingat. Dia selalu memikirkan kita selama ini. Tapi kita... Aku selalu mengira nggak akan punya keluarga. Tapi waktu kakak-kakakku datang, untuk pertama kalinya, Kamu kan adik aku kami. merasakan Adik kami disayangi. yang paling berhak. Tiap hari bersama kakak-kakakku, bagaikan mimpi. Aku mengalami kebahagiaan terbesar di dunia. Fakta ini nggak akan berubah, nggak akan pernah. Fiona, Meskipun telah menemukan keluarga yang berharga, aku masih cemas. Kakak-kakakku terlalu baik. Aku selalu bertanya-tanya, apa aku bermimpi? Aku takut membuka mata, takut semua hilang. Kakak-kakakku selalu ada untuk pengalaman pertamaku. Karena kalian, hidupku penuh warna. Pertama kalinya aku tampil. Pertama kalinya aku menata rambut. Pertama kalinya memakai gaun Wah, cantik. kamu cantik. Fiona cantik banget deh. Aku mulai khawatir ada cowok yang merebutmu. Enggak. Semua cowok nggak aku terima. Kakak-kakakku yang pertama kali mengajariku arti cinta. Jadi aku juga ingin mencintai sepenuh hati. Kakak sulungku sibuk sekali, dia hampir nggak sempat tidur. Aku membuatkan kantong lavender. Semoga bisa sedikit membantunya. Kudengar kakak ketigaku sakit perut. Aku mempelajari terapi makanan. Dengan harapan sakit perutnya lekas sembuh. Aku paling khawatir dengan kakak keduaku. Pasti berat baginya sendirian. Kakak nggak apa-apa. Kamu terluka? Kalau aku bisa, meskipun harus mengorbankan segalanya, aku ingin menyembuhkan mata kakakku. Sampai saat itu tiba, aku akan menjadi mata kakakku. Fiona, cepat pulang ya. Aku ingin menunjukkan mataku sudah sembuh. Kak, coba aku ambil clipping itu. Semua di sana. 10 tahun kita bersama-sama. Oke. Apa ini? Nona, jangan begini. Kak, kayaknya Fiona pulang. Nona, tolong jangan begitu. Bibi, kamu cari masalah. Dia sudah diusir, kenapa sampah ini masih ada? Ini kenangan terakhir dari Nona Fiona. Dengar ya, hanya aku Nona di rumah ini. Jangan dong. Itu barang terakhir yang ditinggalkan Nona. Jangan diambil dong. Foto jelek ini kamu sebut kenangan. Foto ini aku robek saja sudah. Aku satu-satunya adik kesayangan di rumah ini. Gak ada selain aku. Kamu kenapa sih? Tara sudah gila ya? Kenapa kamu merobeknya? Ini cuma kertas bekas kan? Dia sudah meninggalkan kakaknya. Kita bisa membuat lagi kan? Kamu kira kamu sama? Sana. Keren kan? Aku mengisinya. Semua kenangan indah kita. Kapan kamu membuat itu? Nggak repot. Enggak, mengingatnya jadi senang. Waktu itu aku senang. Ayo, kita buat bersama-sama. Kita bisa mengenang bareng waktu sudah tua. Harus dijaga baik-baik, karena Fiona yang buat. Oh, aku mau memperbaiki fotonya. Percuma, nggak akan bisa. Jadi gimana dong? Kalau Fiona melihat itu, Itu nggak akan mungkin. Nona, dia nggak akan pulang. Dia... Apa maksudmu? Meskipun dia pulang,
Hatinya nggak bakal mudah dimenangkan lagi. Asal Fiona pulang, apapun kami mau. Berusaha agar dia memaafkan. Clipping itu, aku bisa membuatnya 100 buat dia. Kita terlambat sadar. Fiona 19 tahun. Mulai sekarang, nggak akan aku biarkan dia kesepian. Aku ingin dia tahu tulusnya kita. Benar. Waktu dia pulang, ayo buat foto keluarga. Iya, setelah peluncuran, kita berjanji membelikan anjing seperti Mochi kan? Harus dapat sebelum dia pulang. Gimana menemukan anjing yang sama? Kita bisa dapat kalau ada fotonya. Ada foto? Aku tahu di mana. Videonya banyak banget. Tapi yang mana? Ayo periksa, pasti ada petunjuknya. Aku nggak percaya. Gak tahu malu. Apa hakmu ikut liburan keluarga? Tara, tolong sekali ini saja ya. Aku benar-benar ingin berlibur dengan keluarga. Keluarga aku, bukan kamu. Kamu gak tahu diri. Jangan seperti parasit. Kita harus berangkat sekarang. Aku nggak ikut, nggak enak badan. Selamat berlibur ya. Nggak pergi? Nggak lihat semua orang menunggu kamu? Merusak suasana. Sana tidur. Kamu mau kami memohon kamu ikut? Tara, berangkat. Kukira dia pura-pura. Aku salah paham. Pasti Fiona punya alasan. Tara sudah membohongi kita. Ayo, kita mencari Mochi. Habis itu baru urusan Tara. Di sini. Gak mungkin. Apa sih hebatnya anjing ini? Kenapa disayang banget? Kamu dan majikanmu, kalian berdua harus keluar. Sini kamu anjing kotor. Dia menutupi sifat aslinya. Apa dia gila? Berapa tahun kita sudah diperdaya. Tanganmu penuh cakaran. Kenapa nggak kasih tahu? Aku nggak mau kakak jadi repot. Ada yang melihat Mochi? Kenapa kamu mencarinya? Dia mencakar Tara. Kalau aku melihatnya, pasti aku beri pelajaran. Mochi, kalau kamu pergi juga, aku gimana? Aku cuma punya kamu. Kamu ya? Fiona, kamu gila ya? Aku gak punya tujuan. Kita nggak percaya Fiona. Pantas dia bersembunyi dari kita. Kamu gak akan lolos, Tara. Aku pasti membuat dirimu hancur. Jelas, hanya aku yang bisa secantik ini. Kalaupun dia diberi baju jutaan, tetap saja tampak murah. Akhirnya kamu diusir ya? Sekarang kalung, kamar ini, rumah ini milikku. Dasar bodoh. Mereka nggak akan tahu kamu putri kandung. Kakak? Kenapa memakai baju Fiona? Aku kan sudah bilang, barang Fiona jangan diganggu. Enggak, aku hanya... Mau bohong apa lagi? Apa? Alasan apa lagi yang kamu karang? Kak, aku nggak paham maksudmu. Mana mungkin... Jangan pegang aku, jijik! Aduh Joel, kamu apakan adikmu? Ini kan cuma baju. Nanti Fiona ibu belikan lagi deh. 1 lemari penuh. Bukan cuma soal baju. Tara menindas Fiona selama 2 tahun. Kami tahu yang membunuh Mochi juga kamu. Tara, apa yang kamu lakukan? Kakak, aku nggak tahu dari mana kalian mendengar ini. Tapi aku dan Fiona mau akur. Aku juga sedih karena Mochi kok. Masih cari alasan? Kelakuan kamu direkam kamera, tahu? Kalung ini, kamu bilang dicuri Fiona. Fiona, kalung ini kado dari kakak saat menemukan aku. Kembalikan dong. Kamu tahu kalung ini penting baginya dan kamu mencurinya. Enggak kok, aku nggak mungkin begitu. Inikah yang kami ajarkan? Kami mengajarimu mencuri. Iya, mencuri pun nggak pandai. Minta maaf pada Tara.
Kalau kamu nggak bisa, pergi saja dari rumah. Kenapa? Kenapa nggak ada yang percaya padaku? Kamu selalu menindasnya. Kamu senang. Fiona nggak pernah bersalah. Enggak, aku hanya... Aku pikir kamu susah di luar sana. Karena rasa bersalah, aku mengabaikan Fiona. Kamu benar-benar melakukannya. Tara, gimana bisa kamu seperti itu? Minta maaf waktu Fiona pulang. Kenapa? Aku anak kandung kalian. Dia orang luar. Kenapa memihaknya? Kenapa selalu di pihaknya? Kenapa kalau kamu keluarga? Kamu nggak pernah lebih baik dari Fiona. Sebaiknya pergi saja. Aku nggak menyangka akan begini jadinya. Fiona sangat patuh dan baik. Fiona pasti merasa sedih banget. Sebagai ibu aku bahkan nggak tahu. Kamu nggak salah. Dia selalu dekat, jadi ku anggap biasa. Ternyata baru 2 hari dan aku sudah kangen. Fiona, kamu di mana? Bu, Fiona pasti pulang kok. Nanti kita mulai lagi. Keluarga yang sebenarnya. Ulang tahun ke-18 Nona Fiona Tahir, anak perempuan pemilik grup NK, saat ini tengah dirayakan. MBS News melaporkan, semua saluran TV kini menayangkan ucapan selamat ulang tahun untuk Nona Fiona Tahir. Nona Fiona Tahir masih hilang sampai hari ini. Mohon hubungi nomor ini dan informasikan jika Anda melihatnya. Selamat ulang tahun Nona Fiona Tahir, keluarga menunggu kepulangan Anda. Hari ini Fiona pulang. Kita harus menunjukkan ketulusan. Sepatu itu dibuat sesuai pesanan. Hanya ada 1 di dunia. Aku menyiapkan mobil impor. Rumah sakit mengirim banyak orang. Nggak ada yang bisa menyakitinya. Aku membeli koleksi perhiasan. Fiona, mutiara keluarga kita. Ibu dan ayah ingin Fiona tidur dengan nyaman dan menyiapkan rumah juga. Nona Fiona, hadiah ulang tahunmu akan aku simpan untukmu. Dia suka kan? Semua seharusnya milikku. Fiona, lihat gimana aku menghadapimu. Kok lama ya? Rasanya nggak sabar untuk dimaafkan Fiona. Memalukan ya. Fiona. Apa ini rumah Fiona? Ada surat. Apa ini hadiah dari Fiona untuk kita? Dia ingat kita waktu ulang tahun ya. Ayo lihat. Ini suratku untuk donor kornea. Kamu salah alamat. Rumah sakit mengirimnya pada donor. Enggak, bukan begitu. Alamatnya benar. Jelas tertulis untuk donor, kan? Gak mungkin. Bohong. Jangan omong kosong ya. Gak mungkin. Yang benar. Mataku dari Fiona. Fiona, kamu bilang mau jadi mataku. Mataku harus kukembalikan. Kakak harus tenang. Kamu mau kami juga kehilangan kamu. Kenapa putri kita begitu bodoh? Kalau Fiona memberi John kornea, itu sudah beberapa hari. Apa yang terjadi di luar sana?
Bibi, di mana Fiona? Nona nggak mau kalian semua tahu. Tolong bilang, Bi. Sekarang Fiona sendirian dan gak bisa melihat. Kalau ada apa-apa, kami harus gimana? Aku terlalu menyakitinya. Aku gak akan mengulanginya. Kumohon, bantu aku mencari putriku. Nona menaruh barang-barang pentingnya di dalam loteng sebelum pergi. Di sana semestinya ada map kulit. Coba lihat saja. Sayang, Fiona, jangan. Ini. Fiona. Itu peninggalan terakhir Nona Fiona. Jangan sembarangan, Bi. Dia nggak apa-apa, mana mungkin tiba-tiba begini. Tanggal tanda tangannya 11 Mei. Tapi tanggal 14 Fiona masih bersama kita. Kamu tahu itu? Fiona memintamu untuk menipu kami kan? Kak, selama ini kita buta mata dan buta hati. Dia memang gak mau pulang. Kak, Fiona nggak mungkin bercanda soal kematian. Bibi, biarkan aku melihatnya. Kalau kalian menyayangi Nona, kenapa sikap kalian begitu? Kenapa kalian kejam padanya? Sekarang sudah terlambat. Ini yang Nona tinggalkan untuk kalian sebelum dia pergi. Bibi, kalau suatu hari keluargaku tahu yang sebenarnya, tolong berikan ini. Gak perlu bilang apa-apa. Aku mengerti, Nona. Ini video yang Nona rekam setelah peluncuran. Peluncuran? kamu gila. Tara itu adikmu. Maksudmu apa? Apa kesalahan kami sampai mendapatkan semua ini? Apapun yang aku bilang, kalian gak percaya. Kami selalu sangat menyayangimu. Kamu menganggap kami lelucon, mengecewakan. Kakak, Kurang ngajar. Mulai hari ini, kamu dan keluarga kami gak ada hubungan. Kita yang mengusir Fiona. Ayo, kita tonton di ruang tamu. Ibu, ayah, kakak semua, ini terakhir kalinya memanggil kalian begitu. Kalau kalian menonton ini, aku sudah pergi kan? Perjalananku sudah jauh. Aku bisa apa? Untuk memudahkan keadaan buat semua kakakku, juga ibu dan ayah. Aku berpikir keras. Malam ini, akhirnya aku tahu. Pergi saja. Sekarang itu satu-satunya pilihan yang bagus. Tapi aku yakin, kasih sayang kalian untukku tulus. Aku yatim piatu tanpa orang tua. Orang yang ditinggalkan oleh dunia. Tapi kalian membuktikan aku nggak sendirian.
Kalian membawaku dari panti, memberiku rumah yang hangat, mengajariku arti kasih sayang yang tulus. Dalam hidupku yang sedih, kalian cahaya itu. Selama 12 tahun ini, masa terbaik dalam hidupku yang kubanggakan. Kenangan itu pasti kujaga terus. Kak Armin, jaga diri ya. Makasih sudah menjagaku. Selamat ya. Proyek tidur panjang akan segera berhasil. Jangan khawatir melulu. Kamu harus bahagia. Kak John sayang, sekarang kamu bisa nonton video. Makasih sudah merawatku. Kak John, kamu ganteng banget. Hargai keindahan di sekitarmu demi aku. Kak Jo sayang, makasih sudah jadi kesatriaku. Lambung kamu gampang sakit. Jangan lupa makan dong. Kamu harus selalu menjaga dirimu. Apa hebatnya mereka? Kakakmu ini bisa melawan 17 orang, mereka pasti takut. Kalau mereka berani begitu lagi, sumpah, nggak akan kakak biarkan kabur. Nggak usah khawatir, mengerti? Kalau mereka datang lagi, beritahu aku. Paham? Mengerti? Kamu tertawa, paham ya? Ibu dan ayah, terima kasih atas rumah dan kenangan indah. Makasih banyak ya. Aku benar-benar senang kalian menemukan putri kalian. Dengan keluarga asli kalian, semoga bahagia. Menjadi putri kalian dan adik perempuan kakak-kakakku sungguh membahagiakan. Kalian membuatku hidup dalam mimpi indah. Aku sangat bersyukur. Tapi mimpi itu sudah berakhir. Sudah waktunya pergi. Di kehidupan selanjutnya, jangan jadi keluarga lagi ya. Tara, beraninya kamu datang ke sini. Ini semua salahmu. Joel, Tara ini adikmu. Kamu sedih banget karena Fiona. Tapi jangan begini, tolonglah. Tara. Mati kamu, mati. Tara! Tara. Joel, kenapa kamu begitu pada adikmu? Ya, Fiona sudah nggak ada. Tara sakit. Kita nggak tahu apa yang Tara lakukan pada Fiona. Dia membohongi kita selama ini. Dia membuat Fiona kabur. Kekecewaan Fiona pada kita karena anak itu. Diam, Joel. Diam saja. Fiona nggak pulang. Aku juga nggak mau dia ke rumah kita. Putriku gimana, Dok? Kondisinya parah. Dia punya penyakit jantung bawaan. Mungkin penyakit keturunan. Sebaiknya seluruh keluarga juga diperiksa. Keluarga kami nggak punya penyakit jantung. Kami menjalani check up tiap tahun. Kalau ada masalah, pasti sudah kelihatan kan? Apa ada catatan medis Tara? B?
Golongan darah orang tua A. Kenapa dia B? Jadi, Tara bukan anak kandung mereka. Enggak. Waktu kami adopsi, kami mengecek data DNA di panti asuhan. Dia anak kami. Ayo pastikan. Kita tanya langsung. Kamu siapa? Apa maksudnya? Aku kan adikmu, buka. Masih berani bohong? Keluarga kami gak punya riwayat sakit jantung. Kamu punya kelainan bawaan. Golongan darah ayah dan ibu A, kamu B. Gimana kamu tahu? Awas kamu. Kalau semua rahasiamu nanti terbongkar, nasibmu pasti lebih buruk daripada Fiona. Iya benar. Baru sadar ya. Apa seluruh keluarga bodoh? Aku bukan anak kalian. Apa katamu? Di panti asuhan kalian memilihku. Mana mungkin menolak hidup mewah. Kamu membohongi kami dan menyakiti Fiona yang gak bersalah. Yang mati seharusnya kamu, bukan Fiona. Berbohong belum cukup ya. Catatan DNA juga dipalsukan. Lihat saja. Pasti ada balasannya. Siapa yang memalsukan DNA? Panti asuhan keliru. Aku memanfaatkan itu. Apa? Jadi, adik kandung kami di panti asuhan itu... Cepat, bilang putriku di mana? Siapa? Bodoh. Dia selalu di dekatmu. Kamu gak kenal. Apa? Fiona. Fiona itu anak kandungmu. Jangan asal bicara. Kalau kamu begini terus, kamu gak boleh di sini lagi. Kamu bukan gak percaya pada aku. Kamu hanya gak mau mengakui kesalahan, kan? Fiona. Fiona anak kandungku. Satu-satunya cahaya keluarga. Kenapa? Kamu seperti itu? Kenapa enggak? Semua yatim piatu di sana. Kenapa memilihnya? Kenapa hanya dia yang anak orang kaya? Kenapa seumur hidup aku harus miskin? Kamu! Sudah terlanjur. Dia sudah meninggal. Mati kamu! Mati! Mati kamu! Kamu datang dengan identitas palsu. Kamu menindas dan memfitnahnya. Lalu kamu dengan kejam membunuh anjing yang sangat dia sayang. Kamu gila! Belum semua. Jatuh di tangga juga ideku. Aku sengaja jatuh. Gudang juga jebakanku. Tapi dia selamat. Dia pasti kesakitan di sana. Selamat ya. Joel, aku memanggilmu supaya menabrak api. Lalu Fiona menusukku. Jangan bercanda. Dia nggak punya nyali kok. Kamu jahat! Gak akan kumaafkan. Ini baru permulaan. Ceritanya masih banyak. Mau dengar? Ganti rugi nyawa Fiona. Tahan, Joel. Membunuhnya terlalu mudah. Ganti rugi apa? Bodohnya. Yang membunuh Fiona, kalian sendiri. Berlagak baik begitu. Terus-menerus bilang kalian menyayanginya. Apa benar sayang? Bicara lagi, nanti aku... Kamu, kalau aku memfitnah Fiona, kamu mukulnya, memakinya. Apa itu namanya sayang? Kamu selalu bersikap sok benar, baik, dan suci. Begitu aku bicara, kamu memberiku barang Fiona. Apa itu namanya sayang? Lalu kamu, John, mata dan hatimu buta. Fiona sering menyelamatkanmu. Pernah berterima kasih langsung. Apa itu namanya sayang? Kalian leluconnya. Kalian tahu aku salah, tapi karena aku anak kandung, kalian berpura-pura nggak dengar, membiarkan aku. Sama sekali nggak peduli betapa terlukanya Fiona. Apa ini yang sayang? Sayang yang kamu bilang, apa itu nggak percaya, menyiksa, mengabaikan anak? Kalian membawanya pulang, lalu kalian meninggalkannya. Sampai Fiona pergi, kalian yang mengusirnya, bukan karena aku. Dia ditinggalkan keluarga yang dia sayang.
Fiona, maafkan ibu sayang. Ibu kangen banget sayang. Ibu yang paling menyakitimu. Ayah bilang akan menjagamu tapi membuatmu terluka. Aku bajingan. Aku pantas mati. Iya, aku percaya padamu dan mengabaikan Fiona. Dosa ini ku bawa seumur hidup. Begitu juga kamu. Harus kamu tebus. Setiap detik, sisa hidupmu, kamu harus menyesali kesalahan. Bersiaplah. Apapun kata orang, aku putri keluarga Tahir. Kamu tahu kakakku, Armin Tahir. Lepaskan! Kalian mau dipukuli sampai mati! Kamu bukan anggota keluarga kami lagi. Bawa dia ke RSJ. Dasar bajingan! Ibu, ayah, kakak-kakakku. Aku pulang. Fiona. Maafkan ibu sayang. Fiona. Bu, aku mau berhenti. Kamu sudah 20 tahun bekerja di sini. Kalau ada masalah, aku bantu. Jadi... Nona nggak ada alasan untuk tinggal. Ini hadiah terakhir yang ditinggalkan Nona. Kakak, ada apa? eksperimen yang kusiapkan 2 tahun masih disetujui. Jangan menyerah, Kak. Eksperimen ini akan memberi nilai luar biasa bagi dunia. Aku percaya padamu. Iya. Setelah eksperimen disetujui, proyek ini akan dinamai seperti julukan, Proyek Tidur Bintang. Wah, kalau begitu aku akan membuat piala untuk... Fiona, aku sudah mengecewakan kepercayaan dan dukunganmu. Kamu menarikku keluar dari kegelapan, tapi aku nggak bisa menjagamu. Kakak, cuacanya hangat sekali. Pohon itu sudah ada tunasnya. Buat apa? Aku nggak melihat apa-apa. Kak, nggak apa-apa. Aku jadi matamu. Aku ceritakan padamu. Meskipun aku melihat, apa gunanya kalau nggak ada kamu? Fiona, demi menjaga kesehatanku, kamu memasak bubur saat cedera. Tapi aku mengecewakanmu. Aku membuatkan bubur. Makan dulu ya. Kalau nggak berangkat, nanti telat loh. Jangan buang-buang tenaga lah. Ayo pulang sayang. Beri aku kesempatan minta maaf. Kok aku tega bilang begitu ya? Aku membuat kesalahan besar. Aku percaya kebohongan dan menyakiti putriku sendiri. Kamu Fiona kan? Mulai hari ini aku jadi ibumu ya. Aku ayahmu. Kita sekarang keluarga. Apa salah kami padamu sampai kamu bertingkah begini?
Kurang ajar. Mulai hari ini, keluarga kami dan kamu gak ada hubungan. Fiona, ibu menyesal banget. Nggak mungkin. Fiona masih ada. Kita memang jahat banget. Dia marah dan bersembunyi. Aku pasti menemukannya. Aku satu-satunya putri dalam keluarga. Kesayangan. Paling disayang di dunia. Cantik. Semua punyaku. Kakak-kakak juga. Ibu, ayah. Punyaku semua. Cinta mereka punyaku. Semua. Punyaku semua. Kak, sudah ada kabar? Fiona, kamu kemana? Fiona satu-satunya. Kami akan memberi apa saja. Tolong aku mohon bantu kami menemukan Fiona. Sudahlah. Fiona, akhirnya aku... Kenapa kamu? Dasar. Sudah 3 bulan ya, kita mencari ke seluruh dunia. Kenapa belum ada kabar? Fiona, di mana sih kamu? Kakak, kejutan! Selamat buat proyeknya. Belum bisa dirayakan kok. Tanpa sukarelawan gak bisa mulai. Jangan takut, Kak. Nanti aku jadi sukarelawan. Jangan bercanda soal itulah. Dibandingkan dengan prestasi dan eksperimenku, kamu lebih penting. Aku ingin kamu bahagia. Sukarelawan. Gak ada tanda kehidupan. Gak ada jejak kematian. Semua catatan sudah menghilang. Proyek Tidur Bintang adalah rahasia tingkat tinggi. Data pendaftar nggak boleh bocor. Masuk kapsul tidur dianggap kematian. Data pribadi nggak ada. Hari itu dia. Itu di dekat tempat riset. Fiona biasanya nggak pernah ke sana. Lalu, hari waktu Fiona menghilang. Saat itu pendaftar masuk ke kapsul. Enggak. Fiona, apa? Armin, kemana? Ada kabar soal Fiona? Siang, Pak. Senang sekali Anda bisa datang. Eksperimen berjalan seperti biasa. Buka pintunya. Cepat. Kak, mau cari Fiona kan? Kita mau apa? Sukarelawan di dalam. Siapa? Kak, apa kamu menduga Fiona ada di dalam? Jawab. Adikku kan? Pak, data sukarelawan
nggak boleh diungkapkan. Masa bodoh dengan aturan? Kalau kamu nggak jawab, kamu dipecat. Pak, tolong keluar. Tolong beritahu aku, dia anakku. Aku mau berbuat apa saja asal dia hidup. Pendaftarnya Fiona Tahir, anak Anda. Fiona, ini ayah. Ibu di sini, Fiona. Fiona, ini kakak. Kamu dengar? Hentikan sekarang juga, atau aku hancurkan. Sudah terlambat. Terlambat gimana? Panggil damkar saja. Jangan. Kalau dirusak, Fiona meninggal. Ini salahku. Petunjuknya banyak, tapi aku nggak lihat. Waktu Fiona pergi, aku masih berpesta. Aku nggak pantas jadi kakak. Bukan. Ayah yang salah. Sebagai ayahnya, ayah gagal menjaganya. Bahkan memutuskan hubungan. Ayah yang gak pantas. Aku gak tahu Fiona memikirkanku. Aku malah suka memukulnya. Aku menelantarkan anakku. Fiona, apa pesan terakhirnya? Kami bertanya padanya apa dia punya keterikatan. Katanya nggak ada. Sudah pasti kita sudah melukainya. Sekali saja aku ingin melihat Fiona. Tolong, 5 menit saja. Aku memohon padamu. Nggak bisa. Area eksperimen harus tetap steril. Kontak dengan virus akan menambah risiko. Itu juga mengancam nyawanya. Kapan aku bisa melihatnya? 30 tahun lagi. Jika eksperimen sukses, dia akan bangun. 30 tahun? Selama 30 tahun. Fiona di dalam gelap selama itu. Dia itu kan takut gelap. Aku rela menyerahkan kekayaanku. Aku mohon selamatkan dia. 30 tahun lagi. Pasti Anda bertemu dengannya. Jangan takut ya. Aku pasti temukan cahaya untukmu. Seperti kamu selama ini. Kami pasti datang. Dalam 30 tahun, dunia pasti lebih indah. Kita akan bahagia bersama. Lagi. Eksperimennya sukses. Transplantasi korneanya lancar. Kita bisa bertemu Nona Fiona. Setelah 30 tahun, ibu bisa memeluknya. Ibu, ayah, kalian sudah berjuang keras. Kakak, kamu yang berjuang paling keras. Kita semua merasakan hal yang sama, kakak. Masih ada pemeriksaan. Mohon tunggu dulu. Hasil tesnya sudah ada. Kamu sangat sehat. Ada informasi keluarga jika diperlukan. Nona Fiona Tahir, kamu punya warisan besar. Apa itu mengingatkanmu? Apa ya? Aku kok nggak ingat apa-apa ya? Nona Fiona?
Fiona, sayang. Ayo pulang. Apa kita pernah bertemu? Fiona, aku kakakmu. Fiona, kamu hanya bercanda kan? Kami kangen padamu. Fiona. Maaf ya. Permisi dulu. Selamat tinggal, kakak-kakak.